Selanjutnya, keynote speak oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mohon berkenan membuka seminar nasional secara resmi. Yang terhormat, Ibu Hajah Niken Saptarini Widiawati Zulkifli Mansah, Sarjana Ekonomi, Master of Science, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami pernah jalan-jalan bersama ya waktu itu ke tempat yang jauh ya. Bersama Pak Gub rombongan ya. Jadi kalau orang itu dianggap belum mengenal seseorang jika belum pernah berjalan bersama-sama. Nah, alhamdulillah saya dengan Pak Gub dan Pak Rektor sudah pernah berjalan bersama-sama. Waktu itu kita ke Polandia. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ibu Kepala AIPKEMA, Ketua AIPKEMA seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram, Ibu Ketua PW Aisyah ya, dan Bapak dari pimpinan kampus ya, insya Allah. Bapak Ibu semua, Bapak Dekan, Ibu peserta Rakernas AIPKEMA, dan tentu saja peserta seminar yang saya banggakan. Alhamdulillah senang sekali saya melihat hari ini kursinya penuh, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita dikaruniakan kesehatan, kehidupan, dan alhamdulillah kesempatan untuk sama-sama berada pagi hari ini di tempat yang berkah ini untuk mengikuti kegiatan seminar nasional stunting dan 8.000 hari pertama kehidupan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram yang mengundang bersamaan dengan pelaksanaan Rakernas AIPKEMA. Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rakernas. Selamat datang di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Semoga kedatangan ini memberikan kesan yang baik dan betah berlama-lama dan mengajak keluarga datang kembali. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan Lombok itu sangat indah, gitu ya. Insya Allah mungkin dari seluruh tempat di Indonesia ini indah, tapi salah satu yang terindah adalah Lombok. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak semua sempat mudah-mudahan ya bisa meluangkan waktunya untuk melihat keindahan tersebut yang diberikan kesempatan kepada kita untuk berada saat ini di tempat ini. Hari ini kita bicara tentang stunting dan 8.000 hari pertama kehidupan, dan saya pikir ini sebuah topik yang selalu menarik karena ini masih menjadi tugas kita semua untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu, saat ini di Indonesia merupakan salah satu negara yang di dunia yang memang menjadi tempat ya di mana banyak terdapat stunting, dan juga Indonesia masih berada di bawah ya, di bawah rata-rata stunting dunia dari berbagai negara. Jadi kalau rata-rata negara itu Indonesia masih di bawah, dan kalau dilihat seluruh Indonesia itu ya NTB juga ternyata masih di bawah ya. Jadi memang perhatian untuk stunting ini terus digencarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kita pemerintah daerah. Silakan mungkin slide saya. Lanjut slide-nya. Ya, jadi Ya, jadi kalau kita lihat
Tahun 2013 UNICEF menyatakan bahwa penyebab stunting itu ada 3. Jadi penyebab dasarnya adalah tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, disparitas sosial budaya. Kemudian ada penyebab tak langsung, ya. Penyebab tak langsung ini ada ketahanan pangan keluarga yang kurang, perawatan anak dan ibu hamil yang kurang, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang kurang. Dan penyebab ketiga adalah asupan gizi dan infeksi penyakit. Kalau kita di Nusa Tenggara Barat menambahkan ternyata juga ada faktor yang sangat penting lagi yang memang perlu diakui bahwa ini juga masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu pernikahan dini atau pernikahan anak, ya. Bukannya dini si dini ya, tapi pernikahan anak, ya. Jadi kita melihat bahwa langsung saja ya. Di sini kita lihat bahwa stunting merupakan ada cycle-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sejak kita lihat ada malnourished ya, young girl. Jadi ada anak-anak muda, generasi muda, perempuannya terutama yang kekurangan gizi gitu ya, kekurangan nutrisi. Ketika anak perempuan ini menikah gitu ya, dan pernikahannya terjadi secara dini, maka dia akan menjadi ibu yang juga kurang siap sebenarnya. Ibu yang kurang siap ini hamil kemudian melahirkan anak yang nantinya ternyata juga banyak memberi masalahnya ya, seperti underweight ya, kekurangan berat badan, kemudian cacat yang dibawaan dari lahir dan lain-lain, yang akhirnya juga bisa menjadi anak yang stunting tadi. Anak yang stunting besar dalam lingkungan yang tidak baik, tidak ada penanganan yang bagus, akan kembali menjadi anak muda yang kurang tadi gitu ya. Jadi ini seperti lingkaran setan gitu ya kalau kata-katanya seperti itu ya. Jadi generasi seperti ini harus kita putus, kalau tidak kita akan mengalami hal-hal seperti ini terus-menerus ya. Dan ini memang memerlukan berbagai macam intervensi. Anak yang stunting, kenapa hal ini menjadi sangat penting? Mungkin sama-sama kita refreshing kembali. Kenapa seringkali disebutkan masalah stunting gitu ya? Karena anak yang stunting akan memiliki permasalahan ketika dia besar, baik masalah kognitif maupun psikomotorik. Jadi akan mengalami kesulitan karena dalam perkembangan tubuhnya, terutama perkembangan otak, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, tidak mendapatkan stimulus yang baik. Ini akan mengalami kemacetan ya. Jadi dari sisi perkembangan otak maupun perkembangan fisik mengalami kesulitan ya. Juga ini akan berlanjut hingga dewasa ya, dan akan berlanjut pada generasi yang akan datang. Kemudian juga stunting yang lain dampaknya adalah rentan dalam menderita penyakit tidak menular ya, degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung bawaan ya, jantung koroner dan lain-lain. Ini akan banyak sekali gitu ya, mudah sekali diindap oleh orang-orang yang tadi terindikasi stunting. Dan juga ini tentu saja kita tidak bisa mendapatkan generasi yang produktif secara intelektual ya, secara fisik dan mental, karena tadi keterbatasan dia untuk mengelola dan memproses ilmu dan pengetahuan dan belajar. Nah tentu saja kita lihat kita harus melakukan intervensi atau penanganan yang membutuhkan waktu ya. Di sini pakar ya berpendapat bahwa intervensi itu ada 2 jenis untuk terhadap intervensi atau memecahkan masalah stunting. Ada 2, yaitu yang pertama intervensi spesifik, yang kedua ada intervensi silakan datang tamunya mau. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif ya. Kalau spesifik itu langsung dilakukan penanganan asupan gizi pada anak-anak yang sudah terindikasi stunting. Tapi itu ternyata hanya berefek 30% terhadap kesuksesan dari semua penanganan stunting ini. Jadi kalau kita dari Dinas Kesehatan
melakukan intervensi, memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya gitu ya, melakukan memberikan asupan gizi, memberikan makanan tambahan ya di posyandu dan lain-lain, itu ternyata cuma berhasil 30% Bapak Ibu. Yang keberhasilan yang lebih besar ternyata bukan hanya di situ, tapi harus dilakukan di sisi sensitif yang lain ya, yaitu intervensi di luar kesehatan atau lintas sektoral. Itu yang akan saya tekankan mungkin dalam hal ini, yaitu intervensi secara sensitif ini itu justru menunjang kesuksesan sebesar 70%. Jadi terpercuma kalau kita adakan tadi intervensi kesehatan tanpa melakukan intervensi lintas sektoral yang lain. Apa yang dimaksud intervensi lintas sektoral ya, atau sensitif tadi adalah kolaborasi antara pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah ya, lembaga sosial, LSM, akademisi, keagamaan, media massa dan kalangan masyarakat, semuanya bersatu padu memahami pentingnya penanganan stunting ini dan mendukung kegiatan penanganan stunting. Jadi ini memang kita harus samakan persepsi kita semua dulu, bahwa untuk menangani stunting tidak bisa kita serahkan ke para tenaga kesehatan saja, tapi kita semua harus membantunya. Kita semua harus memberikan kontribusi dan kerjasamanya. Nah ini selanjutnya kita, oh ya tadi itu foto kemarin Pak Wapres datang bersama Ibu. Beliau juga datang untuk langsung menengok bagaimana sih penanganan stunting yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Jadi memang ini menjadi perhatian semuanya, baik pusat, provinsi maupun daerah. Berikut Bapak Ibu bisa melihat peta ya kerawanan stunting per kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada yang merah di sini, yaitu Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan provinsi paling besar dengan jumlah penduduk terbesar. Tentu saja memiliki penduduk paling besar, artinya juga memiliki tanggung jawab paling besar untuk menyelesaikan masalah-masalah, ya, artinya ada di dalamnya juga hal ini stunting. Satu kabupaten yang sudah hijau baru Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya kita sudah melakukan berbagai upaya, Bapak Ibu semua di Nusa Tenggara Barat, meneruskan kerja baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kita sudah berusaha melakukan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dan ini sudah dilakukan juga lintas OPD ya. Jadi kita lintas OPD ini juga, misalnya kita sekarang Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki program utama yaitu Posyandu Keluarga ya. Ibu Dr. Muftilah, kami menyampaikan bahwa revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga adalah program yang memang diinisiasi oleh pemerintah provinsi kita, dan ini dipresentasikan kemarin oleh Ibu Wagub ke Menteri Kesehatan di pusat dan diapresiasi sebagai sebuah terobosan yang dianggap menarik, dan alhamdulillah saat ini sambutan dari seluruh masyarakat itu sangat baik terhadap hal ini. Kami bisa melihat bahwa masyarakat dengan antusias gitu ya datang ke posyandu karena yang saat ini posyandu sudah direvitalisasi, bukan hanya melayani ibu hamil, melayani balita saja, tapi juga melayani remaja dan melayani orang tua, lansia. Jadi saya waktu datang pagi-pagi ke posyandu di Lombok Barat, lansianya senang-senang sekali datang ke posyandu ya. Mereka datang, kemudian mereka baru tahu ternyata ada yang namanya senam lansia. Kemudian mereka senam bersama, mereka makan makanan tambahan ya, semacam itu. Kemudian mereka juga diberikan penyuluhan di tensi, dan mereka bertemu dengan sesama lansia di sana. Jadi dengan posyandu keluarga ini terlihat kegairahan masyarakat untuk mengajak seluruh anggota keluarga yang datang ke posyandu. Ini merupakan terobosan yang alhamdulillah disambut baik, dan kita
mensinergikan kegiatan ini dengan dinas-dinas terkait. Karena untuk pembiayaan posyandu keluarga tidak ditanggung oleh provinsi, tapi kita arahkan untuk desa sendiri yang swadaya, yang mengusahakan kegiatan posyandu ini, sehingga bisa dengan cepat ya diadopsi oleh seluruh desa. Saat ini dari 7 ribuan posyandu, baru setengah tahun kemarin kita sudah mencapai 1000 posyandu keluarga yang terlaksana di seluruh Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Bahkan di beberapa kabupaten dengan inisiatif pemerintah provinsi lain yaitu Zero Waste, kita mensinergikan posyandu keluarga ini dengan bank sampah. Artinya dari para keluarga yang datang ke posyandu, mereka membawa sampahnya untuk ditukar sebagai menjadi dana yang akan digunakan untuk pemberdayaan posyandu maupun bagi keluarga tersebut. Jadi ini langsung, jadi kita memang bisa melakukan intervensi berbagai hal masalah yang ada di desa itu melalui posyandu. Itu satu ya. Jadi yang kedua juga mengenai kontribusi PKK. Kebetulan saya ketua tim penggerak PKK. Jadi kami melihat tadi Pak Gani menyinggung bahwa banyak program-program yang baik di masa Orde Baru. Misalnya Dasawisma ya. Dalam PKK itu ada Dasawisma Pak. Jadi Dasawisma adalah 10 keluarga yang dikelola dalam satu kelompok yang terpantau dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Dasawisma ini dulu baik ya dan lancar, tapi sekarang sudah mati suri. Nah ini yang sedang kita gerakkan kembali sebagai pendukung dari begitu banyak program-program pemerintah. Sebagai contoh, ada sebuah daerah di Kabupaten Sumbawa, di sana posyandunya bagus. Di sana fasilitas kesehatannya lancar, tapi ternyata banyak terjadi gizi buruk. Ternyata penyebabnya adalah karena PKK-nya tidak jalan. Tidak ada tim penggerak PKK yang mengajak masyarakat untuk hadir ke posyandu. Jadi memang semua unsur memang harus bergerak di sini. Semua harus memahami pentingnya kita menjaga kesehatan, pentingnya kita datang ke posyandu dan sebagainya. Sehingga memang kontribusi PKK di sini memang juga penting. Ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa memang perlu ya intervensi dari berbagai macam dinas terkait, ya lembaga terkait. Contohnya juga tadi PUPR, bagaimana pentingnya ya membuat saluran air bersih, membuat fasilitas kesehatan keluarga, ya, jamban dan lain-lain untuk sebagai pendukung utama ya bagi pencegahan stunting ini. Kemudian di sini juga Dinas Kominfo membangun aplikasi penanganan stunting yang sedang diupayakan dan lain-lain ya. Kalau di dari kegiatan kesehatan ya, kami di provinsi ada punya program GEN ya, Generasi Emas NTB ya, yang berusaha melaksanakan kegiatan pendampingan pada 100 desa untuk menjadi membentuk kualitas SDM yang baik. Kemudian juga tadi karena di Nusa Tenggara Barat ini, terutama di Pulau Lombok, kita ini punya banyak pesantren-pesantren dan kita punya banyak tuan guru yang menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat. Sehingga di sini ada dai kesehatan, ya, yang memang tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan tentang kesehatan. Dan dai-dai ini tentu saja sudah diberikan pengetahuan yang cukup, ilmu yang cukup tentang bagaimana sih mengajak masyarakat peduli terhadap kesehatan, terhadap stunting, terhadap pernikahan anak gitu ya. Jadi arahannya bukan agar kita jangan cepat-cepat menikah, tapi agar siap ketika menikah itu menjadi orang tua yang baik. Ya. Kemudian kita juga kemarin sudah melaksanakan aksi bergizi, Ibu. Jadi aksi bergizi ini adalah kegiatan memberikan tablet penambah darah bagi anak-anak di sekolah. Ya. Jadi kami tadi sudah disebutkan bahwa
perhatian terhadap remaja itu harus dimulai dengan memastikan mereka menjadi anak-anak perempuan dan remaja-remaja yang tangguh. Hal ini sudah dicoba di beberapa bulan yang lalu bersama UNICEF di Kabupaten Lombok Barat, dan dari hasil selama 3 bulan percobaan di sana itu sangat bagus gitu ya. Jadi tablet penambah darah ini dilakukan dengan kegiatan sarapan bersama di sekolah. Jadi sarapan ini jadi anak-anak bersama gurunya setiap hari tertentu dalam 1 minggu, seminggu sekali ini mereka sarapan bersama. Dan ini sangat bagus ternyata. Dalam sarapan itu anak-anak dipaksa ya untuk sarapan, karena sarapan ternyata juga belum menjadi kebiasaan gitu ya bagi banyak orang. Jadi sarapan yang baik di sekolah, kemudian mereka dipastikan oleh gurunya meminum tabletnya. Karena ini sebenarnya tablet sudah dibagikan dari dulu, tapi ternyata tidak dimakan oleh anak-anak itu gitu ya. Jadi dengan bersama-sama makan, gurunya melihat anak-anak makan bersama minum tablet tersebut. Dan setelah dilakukan kegiatan ini selama beberapa lama, langsung terlihat hasilnya. Jadi anak-anak itu lebih sehat. Kenapa? UKS-nya sepi. UKS di sekolah sepi, tidak ada lagi anak-anak yang pingsan ketika upacara gitu ya. Jadi kita bisa sekarang ini sudah diduplikasi program ini ke semua SMA-SMA di seluruh Nusa Tenggara Barat ya. Kita sudah canangkan ya di beberapa kabupaten, dan insya Allah di Pulau Sumbawa hari ini sebenarnya besok saya dijadwalkan ke sana untuk membuka kegiatan ini bersama-sama dengan SMA di sana. Jadi itu namanya aksi bergizi kita yang dilaksanakan kebetulan karena provinsi memiliki otoritas langsung kepada SMA, jadi kami lakukan ini di SMA dan SLB dan serta SMK. Kami harapkan juga mudah-mudahan pemerintah daerah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama di jenjang yang lebih rendah ya. Kemudian juga ada namanya Ashar ya Bapak Ibu, itu dilakukan juga oleh Dinas Kesehatan, yaitu aksi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau tadi kita pahami betapa pentingnya ya memperhatikan ibu mulai sejak hamil sampai 2 tahun anaknya lahir. Ini dalam aksi Ashar ini dilakukan pendampingan terhadap ibu-ibu hamil di beberapa desa, dan ini melibatkan mahasiswa dari 18 perguruan tinggi kesehatan. Ya, saya yakin mungkin ya dari FIK Umat sudah tergabung di sana, dan ini salah satu bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam pencegahan stunting tadi. Yang terakhir tadi adanya BASNO, yaitu apa namanya, buang air besar sembarangan nol ya, BASNO ya. Jadi ini kita lakukan bersama dengan Basnas dari provinsi. Jadi alhamdulillah Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu Basnas yang progresif, yang mengalokasikan dana-dana zakatnya untuk langsung digunakan untuk membangun zaman-zaman keluarga, zaman-zaman yang sehat di daerah-daerah yang kurang ya. Nah, ini juga kita harapkan juga langsung memberikan kontribusi tadi, karena tadi bahwa jelas ya kesuksesan penanganan stunting 70%-nya berada di luar lingkup kesehatan ya. Jadi memang itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami bahwa sinergitas antara seluruh aspek ya, seluruh kontributor yang memperhatikan, yang memiliki kaitan langsung dengan maupun tidak langsung dengan stunting ini sangat kita perlukan, dan kita sama-sama tentu yakin dalam seminar ini mudah-mudahan bisa dihasilkan masukan-masukan lain, terobosan-terobosan lain yang bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam mengupayakan pengentasan stunting. Jadi kalau tadi dikatakan 1000 hari pertama kehidupan, maka mungkin sekarang kita juga akan mempromosikan 8000 hari pertama kehidupan, karena intervensi atau menyiapkan remaja artinya kita menyiapkan generasi baru. Jadi kita akan memutus rantai kemunduran tadi, dan kita akan songsong insya Allah generasi yang akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak atas kontribusi kehadiran Bapak Ibu semua, terutama dari FIK Umat, dari AIKEMA, para peserta Rakernas, Pak Rektor,
atas terselenggaranya seminar ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu ya hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipakai langsung untuk bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Amin ya rabbil alamin. Mungkin langsung kami buka bersama-sama. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan rahmat, keridhaan dan keberkahan bagi kegiatan ini. Amin ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan, pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon mendampingi Ketua Aib Kema, Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Terima kasih kami sampaikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara telah dilaksanakan seminar nasional oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat.